Hantu Banyu. Apakah kalian pernah mendengar tentang hantu Banyu? Hantu Banyu adalah nama hantu yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak berenang di sungai terlalu lama. Nah, di beberapa tempat ada peraturan yang tidak tertulis dari para orang tua yang wajib dipatuhi bagi anak-anak sungai. Sehingga pada waktu-waktu tertentu, anak-anak dilarang mendekati sungai dalam keadaan dan alasan apapun itu. Yang pertama adalah saat matahari terbit, saat adzan berkumandang, sebelum maghrib pada malam hari dan beberapa hari mendekati lebaran. Warga sekitar sangat percaya bahwa pada jam-jam tersebut adalah waktu bagi si hantu Banyu untuk mencari mangsa, terutama untuk anak-anak. Hantu Banyu sendiri adalah sosok hantu atau makhluk gaib yang mendiami Sungai Musi. Kata hantu Banyu sendiri berasal dari daerah setempat, yaitu dari daerah Palembang, yang artinya adalah hantu yang mendiami air atau hantu air. Hantu Banyu biasanya menghuni gua-gua di sepanjang sungai, lorong-lorong, pusaran, atau celah-celah yang ada di dalam sungai. Dan pada waktu tertentu, dia akan muncul untuk memangsa korbannya. Mitos ini sangat terkenal di daerah Palembang. Nah, ada cerita dari seorang perempuan yang hendak melakukan sholat tahajud. Ia kemudian iseng memandangi Sungai Musi yang terbentang luas tepat di depan jendela rumahnya. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat ke arah jerambah. Jerambah dari kayu yang biasa digunakan warga untuk mengambil air, tempat mencuci dan juga tempat mandi. Ia tak sengaja melihat sosok makhluk yang sedang duduk di sana. Mata makhluk tersebut menatap tajam ke arah wanita tersebut. Dan saat ia mengetahui bahwa ia melihat dirinya sedang duduk di sana, ia menangis terisak-isak dan mengadukan kejadian tersebut kepada ibunya. Pagi harinya ia pun demam selama 3 hari berturut-turut. Orang tuanya pun meminta bantuan kiai setempat untuk menyembuhkan dia. Nah, hantu Banyu konon mempunyai wujud menyerupai wanita yang kadang terlihat mengambang di atas aliran sungai maupun di aliran sungai. Rambutnya panjang dan keras, dan digambarkan seperti kawat kecil yang halus dan tajam. Ketika terkena tangan, maka tangan akan terluka. Menurut legenda asal-usulnya, hantu Banyu bermula dari sebuah kerajaan yang berjaya, dan tiba-tiba terkena musibah. Putra mahkota dari kerajaan tersebut mengalami penyakit kulit, yaitu gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Penyakit tersebut membuat badannya berbau anyir dan amis. Singkat cerita, salah satu penasihat raja mengaku mendapat wangsit yang mengatakan bahwa putra raja terkena kutukan dan hanya dapat disembuhkan dengan satu cara, yakni menikahkannya dengan seorang wanita yang terlahir dalam keadaan terbungkus ari-ari. Kabar itu pun menyebar luas di seluruh pelosok kerajaan dan terdengar hingga ke beberapa kerajaan tetangga. Tak disangka, salah satu raja dari kerajaan lain bersedia menjodohkan putrinya yang dulu terlahir dalam keadaan terbungkus dengan putra mahkotanya. Sayangnya, raja tersebut punya maksud lain dalam menjodohkan putrinya, yaitu kekuasaan. Sang putri pun menolak dijodohkan dengan pria yang bukan pilihannya tersebut. Terlebih pria tersebut mengidap penyakit aneh dan misterius. Namun pada akhirnya ia terpaksa menerima keputusan ayahandanya, meskipun di dalam hati ia merasa sangat sedih dan kecewa. Singkat cerita, pernikahan pun dilaksanakan agar putra raja yang mengalami kutukan segera sembuh dari penyakitnya. Setelah pernikahan usai, sang mempelai langsung diboyong menuju kerajaan dengan menggunakan tandu. Kedua mempelai berada di dalam tandu yang dipikul oleh abdi kerajaan. Namun, sang putri merasa tak tahan dengan bau anyir dan amis sang suami. Ketika rombongan tiba di sebuah sungai untuk menyeberang melalui sebuah jembatan, sang putri merasa mual dan muntah-muntah karena bau amis dari penyakit sang suami. Karena didorong dengan kerasaan tersiksa dan tertekan, sang putri pun memutuskan untuk keluar dari tandu dan menceburkan dirinya ke dalam aliran sungai yang deras.
Seluruh pengawal dan prajurit pun berusaha mencari sang putri, namun tidak membuahkan hasil. Dan konon katanya putri tersebut kemudian menjadi hantu banyu. Orang-orang sekitar Musi percaya ada beberapa tanda-tanda keberadaan hantu banyu. Salah satunya yaitu lendir. Biasanya rumah-rumah di sekitar Sungai Musi memiliki tangga kayu yang langsung mengarah ke sungai. Jika terdapat lendir pada tangga tersebut, itulah pertanda hantu banyu berada di sana. Lendir tersebut digunakan hantu banyu untuk menjebak agar orang terpeleset ke dalam sungai. Sementara si hantu sudah menunggu di bawah. Namun yang menjadi korban umumnya adalah warga pendatang. Jika tidak ada pendatang baru, maka warga sekitar yang akan menjadi korbannya. Sebenarnya masih ada beberapa tanda-tanda keberadaan hantu banyu, seperti munculnya banyak ikan saat maghrib. Bagi para pemancing, ketika ada ikan yang muncul dalam jumlah yang banyak, namun ketika ditarik kail pancingnya tersangkut di dalam sungai, maka pemancing harus segera meninggalkan tempat tersebut dan jangan coba menyelam atau mendekati pinggiran Sungai Musi. Kalau tersangkut ya biarkan saja pancingnya dan ditinggal saja, atau tali pancingnya diputus saja dan pergi dari sana. Jangan mencoba-coba untuk mengangkat kail tersebut. Itu adalah cara hantu banyu untuk menjebak korbannya. Nah, menurut warga sekitar, ciri korban hantu banyu ialah mayatnya akan timbul di sungai dalam 1 atau 2 hari kemudian, tepat di mana korban pertama kali menghilang. Posisi korban saat ditemukan yaitu dalam keadaan terapung, namun dapat juga dalam keadaan duduk menunduk, melipat kaki ke depan, dalam keadaan posisi tangan memeluk kaki. Lalu posisi kepala bagian belakang atau punggung dalam keadaan yang bolong. Konon, hantu banyu sangat menggemari wilayah ubun-ubun kepala dan bagian sumsum tulang belakang manusia. Nah, itulah cerita mengenai hantu banyu. Yang pasti ketika kita datang ke suatu tempat, ada baiknya kita mencari apa yang menjadi pantangan serta norma-norma yang ada, sehingga tidak mengusik penghuni asli tempat tersebut. Juga jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sekian cerita dari admin. Sampai jumpa kembali ya di cerita selanjutnya.